Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rizkia Puja Nursinawarismi dari Prodi I1 Akuntansi dengan NPM 10221100. Di sini saya akan meresum pertemuan pertama dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Yang pertama, akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi adalah bahasa bisnis. Organisasi menggunakannya sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis. Seperti saat terjadi pertukaran barang dengan sejumlah uang, dalam akuntansi dapat diistilahkan sebagai menjual atau membeli. Akuntansi didefinisikan sebagai seni bagaimana mencatat, mengelompokkan, meringkas, dan melaporkan transaksi bisnis. Selanjutnya terdapat diagram sistem akuntansi sebagaimana yang kalian lihat. Selanjutnya, hubungan prosedur akuntansi dengan sistem operasi perusahaan. Prosedur atau sistem akuntansi memberikan informasi ke prosedur atau sistem operasi sampai ke sistem pengendalian. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi dan organisasi perusahaan. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi mengidentifikasi, mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi mengenai suatu entitas ke berbagai kelompok orang. Informasi merupakan suatu data yang diorganisasi yang dapat mendukung ketetapan pengambilan keputusan. Sistem merupakan sekumpulan sumber daya yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan. Fungsi sistem informasi akuntansi ialah mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari, mendukung proses pengambilan keputusan, dan membantu pengelolaan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab kepada pihak eksternal. Ada pula peranan sistem informasi akuntansi ialah mengumpulkan dan memasukkan data ke dalam sistem informasi akuntansi, mengelola data transaksi tersebut, menyimpan data untuk tujuan di masa mendatang, memberi pemakaian atau pengambilan keputusan, dan mengontrol semua proses yang terjadi. Kelompok informasi akuntansi ialah scorekeeping, attention direction, decision making. Selanjutnya, dimensi kualitas informasi ialah akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Dilanjut, hubungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Sistem informasi yang digunakan oleh suatu perusahaan di mana di dalamnya mencakup informasi keuangan dan non-keuangan disebut sebagai sistem informasi manajemen atau yang disingkat dengan SIM. Lanjut ke sistem. Sistem adalah kumpulan komponen apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Batas sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya, sedangkan subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Hubungan sistem adalah hubungan yang terjadi antara subsistem yang setingkat atau yang lebih besar, sedangkan hierarki sistem adalah hubungan sistem dan sistem yang lebih besar yang disebut sebagai supersistem, sedangkan sistem yang lebih kecil disebut subsistem. Lanjut, input, proses, output. Input merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam suatu sistem. Proses merupakan perubahan dari input menjadi output. Output merupakan hasil dari suatu proses yang merupakan tujuan dan keberadaan sistem. Selanjutnya, lingkungan sistem adalah faktor-faktor di luar sistem yang mempengaruhi sistem. Di dalam sistem juga terdapat klasifikasi sistem seperti yang tertera di atas. Dan ada pula model sistem seperti model fisik, model naratif, grafik, dan matematika. Dan yang terakhir, bahasa sistem merupakan alat untuk berkomunikasi. Bahasa terbentuk dari simbol-simbol yang disepakati bersama yang mengakibatkan terjadi komunikasi antar dua atau lebih yang saling memahami yang disampaikan oleh
lawan komunikasinya.